Udah record nih. Slide-nya belum muncul, Vi. Bentar ya. Mau sharing dari lu nggak? Oh, bisa. Bisa nih, muncul. Sip, boleh. Ya, sip. Oke. Sip. Monggo. Action. Bentar, filenya mana ya? Tadi ditutup, jadinya filenya mana ya? Nah, ini dia. Ya, ceritanya dimulai. Ya, waktu dan tempat kami persilakan. Silakan Mbak Putri. Oke, saya buka dulu ya filenya. Berhubung tadi sudah ditutup, jadi sekarang dibuka lagi. Oke, ini share screen. Udah muncul kah? Ya, muncul. Siap. Oke, ya. Diulang lagi ya ceritanya. Jadi di tahun 2015 lalu itu Indonesia diundang di acara tahunan Frankfurt Book Fair. Nah, ini diundangnya tuh bukan cuman satu pavilion. Jadi Frankfurt Book Fair itu kan sebetulnya mirip-mirip Light Building gitu, tapi untuk literatur. Jadi isinya memang buku-buku dari seluruh dunia, karya literatur seluruh dunia, di hall yang sama juga di Messe Frankfurt. Jadi mungkin kebayangkan ya kalau yang udah pernah ke Light Building, lokasinya gimana. Nah, ini satu hall besar di tengah, main hall-nya itu biasanya diisi sama guest of honor. Guest of honor di tahun 2015 ini ditunjuk Indonesia. Yang sebelumnya itu Swedia. Yang Swedia itu dia butuh 20 tahun sampai akhirnya diundang. Jadi dia mengajukan negaranya, terus baru sampai 20 tahun kemudian baru diundang. Nah, sementara Indonesia ini diundang hanya dengan pengajuan pertama gitu di 5 tahun sebelumnya. Tapi biasalah ya, kita kan semuanya keturunan Bandung Bondowoso. Jadi di tahun 2015 itu baru gelagapan cari arsiteknya, terus desainer grafiknya gitu, sampai ada lighting designer dan ada juga waktu itu video mapping gitu, 9 matahari waktu itu. Nah, ini konsepnya waktu itu dari hasil sayembara keluar 17,000 Islands of Imagination. Nah, kenapa 17,000 Islands? Itu karena jumlah pulau di Indonesia itu sekitar 17.000. Jadi 17.500 sekian. Sebetulnya saya juga baru tahu gara-gara itu ya. Sebelumnya nggak tahu kalau jumlahnya 17.000. Nah, ini ceritanya kita masuk aja, nonton video dulu habis ini. Suaranya keluar nggak? Kalau gue nggak kedengeran, Pak. Kan belum. Itu di share, di bagian share itu coba deh dimati dulu share-nya. Share-nya diulang dulu. Terus di bagian share screen itu sedikit bawah. Komputer sound ya? Iya, betul. Oke, diulang. Ya, kemarin gue juga kayak gitu. Alhamdulillah lah ada Mas Danang ini. Kita nonton ya. Ini teaser videonya.
tadi ceritanya. Jadi waktu kita mau mulai mendesain tuh dikasih video itu. Jadi video yang dari komite book fair-nya, book fair yang Indonesia, kasih video itu terus ya coba desain dari situ gitu. Bingung kan? Nah, inti ceritanya adalah kenapa 17,000 Islands of Imagination. Jadi anggapannya itu Indonesia terbentuk itu dari imajinasi. Jadi kita bukan orang yang teknikal ya mungkin ya. Ini lebih banyak main di imajinasi. Istilah kasarnya sih orang Indonesia itu kebanyakan ngawang-ngawangnya gitu. Jadi semua yang di Indonesia itu lahir dari imajinasi. Soalnya sejarahnya kan sebetulnya dulu kerajaan juga ada kerajaan yang goib ya, Pajajaran gitu. Jadi semuanya itu imajinasi gitu kuncinya. Nah ini tagline-nya. Jadi a world between myth, mysticism, and modernity. Jadi nanti di hall-nya itu konsepnya benar-benar penggabungan antara yang myth, mistis, dan hal-hal yang modern yang Indonesia sekarang gitu. Jadi benar-benar dari di pameran itu ditampilkan objeknya mulai dari yang tulisan di daun lontar sampai yang betul-betul digital gitu. Nah ini layoutnya dari arsiteknya begini. Jadi pintu masuknya di atas ini. Ini ya. Pintu masuk di atas ini, orang masuk, lalu yang kotak-kotak ini semua ini adalah lantern. Jadi lantern berbagai ukuran. Lalu di ini area display-nya itu ada dibuat island-island. Jadi ada yang Island of Words, ada yang Sight and Sound, Spice Island, ini semua gitu. Ini berapa kali berapa, Put? Ini berapa ya lupa. Gede kayaknya ya? Besar, kayaknya sekitar 300 meter persegi lebih nggak ya? Oh, satu ballroom ada kali 1.000, nggak ada ya? Ballroom itu 1.000 ya? 1000-an lah. Mungkin 1.000 nyampe ya. Masjid gede Salman banget. gitu? Masjid Salman lebih gede. Oh, lebih gede banget berarti. Gede banget ini. Nanti ada furniture-nya ketahuan kali. Pokoknya lantern ini yang paling besar nih ukurannya adalah 60 cm nih. Lantern yang paling besar nih. Jadi pintunya pun raksasa ini. I see. Ini pintu normal nih. Ini yang pintu normal segini. Jadi besar. Dan ini tuh konsepnya kan kalau exhibition itu ada 2 ya. Ada yang konvensional, ada yang generatif. Jadi konservatif dan generatif. Kalau konservatif itu kan tipe-tipe museum gitu. Jadi kita mengikuti alur, ada jalan ceritanya gitu. Nah, kalau yang generatif itu orang memang sengaja dibuat explore. Jadi terserah mau jalan kemana aja, dia cari cerita sendiri. Nah, ini konsepnya yang generatif gitu. Jadi betul-betul dibuat displaynya itu island-island dan orangnya ini seperti di video tadi, dia explore ceritanya di antara laut gitu. Apa itu lah? Laut, dia mencari pulau. Nah, lantern ini nanti akan berperan sebagai laut. Yang di display ini adalah pulau. Nah, Island of Words ini adalah island yang paling besar. Ini isinya literatur yang paling yang paling punya nama lah ya di Indonesia dan internasional. Lalu ini Painted Island ini isinya komik-komik zaman dulu, mungkin yang zamannya Ramayana gitu ya sebangsanya, R.A. Kosasih gitu. Lalu di Virtual Island ini konsep lama sih, ya setelah di sana tuh diganti jadi Island of Inquiry, jadi ini yang area digitalnya, yang paling modern. Lalu Island of Crypt ini literatur yang tadi dari daun lontar gitu, yang betul-betul dari kerajaan abad ke berapa ya, 11-12 gitu, udah ditemukan dipasang di sini. Lalu Island of Tales ini literatur anak-anak, jadi bisa berupa buku ilustrasi, bisa komik gitu, tapi yang untuk anak-anak. Lalu Spice Island ini kafe yang isinya memang rempah-rempah kita. Jadi waktu itu dibawa cinnamon itu ya, kayu manis, katanya ada yang sampai tingginya itu 2 meter, yang panjangnya 2 meter gitu. Itu katanya memang cuma ada di Indonesia, dibawa ke Jerman gitu, pakai pesawat. Terus ini Island of Sight and Sound, ini fungsinya stage. Jadi memang di dalam sini kan ada event-event juga kan, event di dalam event gitu. Jadi ada tarian tradisional, ada pemutaran video gitu tuh di sini.
Nah, ini ceritanya, konsepnya tadi kan lantern-lantern ini adalah laut gitu. Jadi kita akan berusaha membuat si lantern ini berwarna biru laut dengan gradasi ya dari deep blue sea sampai ke atas gitu. Jadi yang di pinggir itu dia warnanya biru tua gitu. Tapi begitu mendekat ke pulau, itu kan kalau di laut memang kalau semakin dekat ke pulau dia semakin dangkal gitu kan ya warnanya jadi lebih biru terang gitu. Nah nanti di island-nya sendiri sekelilingnya ini ada warna yang beda. Nanti tiap island dia punya warna yang berbeda gitu. Ya, misalnya Island of Words hijau, yang Island of Tales-nya oranye gitu. Walaupun ini masih dari konsep ya warnanya. Nanti keluar warnanya itu on the spot gitu. Karena memang ada apa ya sesuatu yang sifatnya insidental. Tadi kan sempat saya bilang orang Indonesia memang keturunan Bandung Bondowoso gitu ya. Jadi kadang memang penuh imajinasi gitu. Begitu nyampe sana, oh kayaknya bagusan gini deh berubah gitu kan. Jadi ini ya sebatas konsep gitu. Tapi konsep utamanya ini dipegang sampai jadi gitu. Cuman masalah warna aja yang berubah. Nah, ini nanti mereka akan jalan gitu ya, diharapkan pengunjungnya jalan lalu mendekat. Kalau mendekat nanti ketemu display-displaynya. Ini displaynya ada lampu lagi pakai spotlight gitu. Beda. Nah, ini layout terakhir untuk di-develop di sana. Jadi ini kan ada banyak lanternnya, ada berbagai ukuran. Nah, ini didata nih mana aja yang perlu warna biru, mana yang perlu warna lain gitu. Jadi kalau nggak salah waktu itu jumlah lanternnya itu berapa ya? Sampai 1.500 kalau nggak salah. 1.500 banyak banget. Iya. Berapa kali berapa tuh si lanternnya itu, Put? Ukurannya? Itu tadi yang paling besar tuh 60 kali 60, paling kecil tuh ada 15 kali 15 nih yang di ujung. Jadi ngedata kan yang 15 kali 15 ditaruhnya di grid mana kayak gitu. Dan kita betul-betul harus sepresisi mungkin karena setelah itu diserahkan ke kontraktor di sana. Kontraktornya itu antara Jerman dan Italia kalau nggak salah waktu itu. Yang menang tuh Italia karena lebih murah gitu. Tapi beberapa ya orang Jerman, maksudnya kontraktornya itu dari Italia, tapi pekerjaannya ada campur lah Italia sama Jerman. Gini dong. Dan barang-barangnya pun harus yang di dekat sana karena exhibition kan, jadi kita nggak mungkin beli gitu. Jadi semuanya itu harus nyewa. Nah itu jadi masalah juga karena ada beberapa item itu yang nggak ada gitu dan cukup krusial juga. Misalnya di lantern ini kan kita berharapnya pakai RGBW gitu kan, RGB white. Karena nanti ada island yang kebutuhannya warnanya warm white. Nah ternyata nggak ada yang disewakan gitu RGB white. Akhirnya ya udah RGB gitu. Berarti itu kayak LED batang sepanjang si lanternnya itu ya? Ada di slide berikutnya. Oke. Ini detailnya. Ini tadi kan udah didata, nah kira-kira detailnya begini nih sketsanya. Jadi ini ada frame-nya untuk menggantung ke atas, lalu ini ada fabric, dan di bawahnya itu ada steel bar, ini untuk spotlight ke bawah, untuk ke display gitu. Jadi di beberapa lantern itu kan memang ada yang di bawah itu ada displaynya. Seperti ini kira-kira detailnya. Tapi ternyata ya nggak dibuat begitu gitu. Dan ini waktu itu kita juga minta fabriknya itu double supaya si titik-titik lampunya itu nggak terlalu kuat gitu. Tapi ternyata nggak bisa double, jadi kita harus memilih fabrik yang paling paling bisa memendarkan si titik lampunya itu gitu. Jadi ada beberapa fabrik yang kita akhirnya mock up waktu itu, dicoba di sini. Nah keluar berapa nih jaraknya sampai dia bisa soft hasilnya gitu. Ada videonya. Ya kan kalau sebetulnya masih kelihatan ya titiknya sedikit gitu. Jadi betul-betul waktu itu sih sebetulnya kita minta fabriknya double gitu, tapi ternyata ya berharapnya begitu, kenyataannya nggak ada. Cuman untungnya ternyata fabrik yang ada yang dibawa sama kontraktornya itu lebih tebal gitu, mungkin karena bahan Jerman, jadi lebih bagus.
Nah, ini salah satu contohnya di Island of Tales. Jadi konsepnya begini. Jadi kan untuk anak-anak, jadi nanti rencananya itu di lanternnya, di fabriknya itu akan ada gambar-gambar kartun gitu. Nah, di bawahnya ada display. Lalu misalnya ada ini furniture. Nah, untuk furniture itu ditambah spotlight lagi gitu. Jadi memang karena kita bermain warna, jadi takutnya kan orang capek gitu ya matanya ngelihat warna-warna yang terlalu pekat. Benar, jadi benar. Memang diharapkan si spotlight ini yang warm white gitu dia bisa menetralisir lah gitu. Yeah. Nah, ini jadinya si Island of Tales contohnya. Ini yang di atas ini salah satu contoh yang dadakan gitu. Jadi tadinya nggak ada, tiba-tiba ada. Karena mereka mau bikin projection di sini, video mapping, yang ada kartun gerak-gerak itu karena rencananya ada anak-anak di sini tuh bisa tidur-tiduran, ngeliat ke atas gitu. Jadi akhirnya spotlight-nya pun disembunyikan di balik ini, karena takutnya kalau orang tiduran terus ngeliat ke atas kan silau ya. Nah, ini ya untuk ngeset Island of Tales ini aja dari jam 10 pagi sampai jam 5 sore. Gila. Ini satu ini aja. Karena gini, waktu itu betul-betul cuma ada RGB gitu. Nah, yang ini untungnya memang Island of Tales kan dikasih double sih fabriknya gitu. Jadi ada yang double, ada yang enggak. Nah, ini si Island of Tales ini memang paling susah. Kenapa? Karena dia ada gambarnya dan berwarna. Jadi kalau kita salah kasih warna, itu warna yang ingin ditampilkan jadinya nggak muncul. Jadinya satu ini harus di set satu persatu dan beda-beda. Dia kan apa sih bentuknya tuh kayak tabung gitu kan, dot gitu lampunya. Jadi per berapa ya? Dia cuma bisa per 4 titik kalau nggak salah. Per 4 titik itu di set ini warna apa, lalu 4 titik lagi di set warna apa gitu. Itu satu-satu ini. Jadi waktu itu memang ngesetnya per island, terus yang di laut juga. Yang laut pun tricky karena kita kan mengharapkan warnanya deep blue sea gitu. Yang tadinya kita minta si fabric itu di print warna biru gelap. Ternyata nggak bisa juga gitu. Akhirnya kita harus mengandalkan warna biru dari LED yang nggak enak kan birunya itu. Nah itu diatur sedemikian rupa gimana gitu. Ya, akhirnya bisa diakali dengan dim, terus diatur ditambah warna lain gitu. Jadi untuk ngesetnya itu memang perjuangan sekali gitu. Ini Painted Island yang isinya komik-komik. Kalau ini nggak terlalu susah gitu karena kalau RGB dia white-nya memang cool white begini kan. Gitu. Jadi ngeset ini lebih cepat lah gitu dibanding yang lain. Walaupun ya kendalanya ada, tadinya kita berencana mau ya udah putih aja semua gitu, ternyata nggak enak putihnya RGB itu gitu. Akhirnya diakalin gimana kalau atasnya biru, nggak enak kan, agak ungu-ungu gimana gitu. Iya, nggak lengkap gitu kan. Nah akhirnya ternyata bisa dibalance gitu, dibalance dengan di atasnya biru, jadi bawahnya nggak kelihatan ungu, ternyata bisa gitu. Nah ini Island of Crypt itu di sebelahnya Island of Inquiry. Yang Island of Inquiry nggak ke foto sih, soalnya dia memang isinya ini contohnya sebelah kanan nih, jadi layar-layar TV gitu touchscreen. Jadi nggak banyak permainan, dia cuman putih mirip sama Island of Pain tadi. Nah Island of Crypt yang isinya memang naskah-naskah kuno, jadi ditutup kaca gitu supaya nggak dipegang. Seperti di museum, karena ada udah lapuk. Ini daun lontar kalau nggak salah. Ini tulisan di atas daun lontar. Dan ini sangat tricky juga, karena kita agak kesulitan keluarin warna warm white dengan RGB gitu. Tapi ternyata ya lagi-lagi bisa lah ya, ternyata dengan doa dan usaha gitu, keluar juga warm white-nya. Berarti si lampu spotnya juga pakai lampu yang RGB yang ada di dalam lampion juga ya? Kalau spotlight itu tadi yang tambahan ada. Oh, tambahan. MR16 kalau nggak salah. Oke. Ya. Buat bawah sini.
Nah ini yang waktu itu di-share sama Kaspi. Ini sebenarnya waktu itu lagi setting, terus ada wartawan, Mbak bisa itu nggak geser sebentar mendekat? Pas banget dong. Iya. Terus ternyata masuk koran Jerman. Nah, terus Island of Spice juga mirip sama yang tadi, yang Island of Creep. Dia butuhnya warm white, karena memang di sini rencananya suasana yang netral gitu, warm white. Kalau orang-orang udah enek lihat warna biru, warna cool white, gitu, warna-warni, itu kesini aja. Karena memang isinya itu spice, rempah-rempah yang hangat gitu kan. Jadi Indonesia banget lah. Dan waktu itu emang pas banget lagi musim gugur ekstrim, udah mulai keluar salju. Jadi di luar panas, terus kesini tuh hangat banget gitu, terus disuguhi makanan. Yang bikin masakannya itu William Wongso, terus ada Siska Suitomo gitu kan, wah enak banget dikasih rendang gitu. Mantap banget. Jadi suasananya benar-benar beda. Di sini nih displaynya juga isinya itu rempah-rempah semua gitu. Nah ini island yang paling besar, Island of Words. Nah ini tricky juga karena memang dia kayak feature-nya gitu di sini. Ya, di atas ini ada kotak-kotak ceritanya konstelasi bintang. Jadi ini suasana kalau sudah menjelang malam. Jadi memang dibuat sesuai pergerakan matahari waktu itu. Jadi kalau pagi itu pertama agak-agak ember gitu ya, terus warnanya pagi-pagi itu fresh, hijau gitu, hijau tumbuhan gitu ya pagi hari, terus siang itu lebih ke cool white itu, malam terus nanti ada lembayung gitu, terus ke malam hari ini baru biru udah keluar si rasi bintangnya gitu. Jadi ini lebih menggambarkan daily light lah. Nah ini semua dibantu dengan alat yang namanya Grandma ini. Jadi ada untungnya waktu itu si operatornya itu canggih banget ya, karena kalau nggak ada dia, wah kacau sih itu. Jadi di antara semua kontraktor yang dari Italia itu yang kerjanya ya hampir mirip 11-12 sama orang Indonesia gitu ya, agak-agak dibilang A dia kerjainnya B gitu. Ada satu orang Jerman dan kebetulan dia yang pegang Grandma ini gitu. Dia canggih banget, dikasih tahu saya mau warna ini, dia bisa langsung tek jadi gitu. Nah nggak kebayang kalau misalnya kita ngeset di MX di sini gitu kan, biasanya mau warna lavender ya 15 menit kemudian baru dapat gitu kan. Bahasa Jerman juga lagi kan. Nggak, ini bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Dan dia sabar banget ya menghadapi kita yang rewel gitu. Misalnya ini warnanya kok terlalu ini ya, coba didim lagi, balik lagi, bukan ini lebih ke sini, sampai akhirnya tuh mungkin karena udah terlalu capek ya, karena sudah berjam-jam melihat warna, kan kita jadi nggak peka lagi gitu. Terus, nah yang ini aja, terus dia tuh senyum-senyum doang gitu. Ini tuh sebenarnya yang pertama tadi di set, kata dia, oh gitu. pas udah muak ngelihat semua warna ini, akhirnya kayaknya butuh keluar sebentar. Jadi ternyata kita berjam-jam dalam ruangan yang gelap, dalam situasi kayak gini penuh warna yang tidak natural gitu ya, itu tuh bisa bikin pusing, sakit kepala, mual gitu. Jadi memang waktu itu sempat jadi pertimbangan juga, wah gimana jangan-jangan pengunjung yang kesini mual gitu kan. Tapi ternyata untungnya nggak ada yang komplain sih. Mungkin kalau pengunjung nggak akan seharian juga ya di dalam sini. Nah ini island, ya apa? Iya, kalau seharian setting dari jam 10 sampai jam 10 malam sih jelas semua sih. Iya, jadi tiap hari itu mulai jam 10 pagi tank, karena Jerman ya, jadi benar-benar tank. Waktu itu datang jam 10 kurang 5, belum ada orang. Ternyata jam 10 tank udah semua di situ. Benar-benar tepat waktu. Ya, mulai jam 10, terus selesainya tuh waktu itu bisa sampai jam 10 malam lagi, terus masih lanjut, mungkin sampai dini hari gitu ya, jam 1, jam 2 gitu, baru keluar. Terus besoknya jam 10 lagi start gitu. Jadi emang, iya, kalau seharian di dalam situ mual.
Ini Island Sight and Sound, jadi memang ada stage di sini, performance, jadi kebutuhannya stage lighting beda gitu ya. Dan di sini memang nggak ada lighting khusus di lanternnya, karena diisi video mapping. Dia menyesuaikan sama situasi, menyesuaikan sama event yang berlangsung. Loh, udah habis. Gitu ceritanya. Gitu deh, ini mantap banget sih. Tadi ngelihat detailnya, ngelihat warna. Emang selalu jadi ini ya, selalu jadi pikiran nih, sore ada aku nangis. Jadi emang selalu menjadi kepikiran kita kalau ngedesain warna kan, kita nggak boleh terlalu saturated gitu kan, terus selalu sama hal yang tetap ada kata Yom sih, tetap ada 1:10. Jadi kalau warnanya satu bagian, 10-nya masih warna yang asli gitu kan. Karena kita kan RGB kan dia kan single tone, dan dia kalau disatuin pun putihnya putih yang rusak gitu istilahnya, karena in between si RGB-nya kan kosong semua gitu. Nah itu yang memang ternyata bener ya bikin pusing ya. Iya. Menarik sih. Jadi lu berapa hari Put di sana, Put? Seminggu. Jadi setting itu benar-benar 7 hari kalau nggak salah ya. Jadi untuk setting cuma dikasih waktu 7 hari, nah, habis itu besoknya opening gitu. Menghemat biaya negara. 145 miliar itu ya. Ya kan sempat gembar-gembor itu ya, uangnya benar. Kemana, yang ngerjain aja belum dibayar. Paham. Oke deh, monggo kalau ada yang mau menambahkan atau mau bertanya kepada Putri nih, mumpung Putri mau sharing. Put, nanya Put. Menurut gue sih amazing banget. Put, itu yang kalau lu pas di sana kerjasama sama orang lokalnya, ceritanya gimana ya? Kerjasama sama orang sana maksudnya? Ya, contohnya kayak tadi yang programmernya. Itu memang mereka siapin atau udah memang tim utamanya dari sana? Sebentar ya, ini lowbat. Sebentar ya, aku ngambil charger. Nah, sambil nunggu nih, jangan-jangan tadi pusing bukan karena warna itu, Kavi. Kalau pusing tuh Om Jos tuh punya obatnya, pakai Jägermeister ya Om Jos. Loh, kok saya dia bawa lo ini. Ya, siapa tahu. Mati tadi dulu. Putri tadi dulu. Jägermeister. Ntar gue ngambil minum dulu. Mohon maaf ya, lupa naruh chargernya di mana. Ya, jadi Mas Ian tadi gimana cara kerja dengan orang setempat gitu ya. Jadi waktu itu sih sebenarnya kita cuman mengajukan, jadi kebutuhannya apa aja. Nah, mereka ini karena udah biasa pegang pameran gitu di situ, memang tempat pameran kan di situ, jadi udah punya list kontraktor gitu. Jadi kita cuma nyebutin kebutuhannya, misalnya tadi RGB white gitu, terus kebutuhan untuk programming, ini konsepnya seperti ini, kayak gitu. Nah, mereka yang nyariin si kontraktor sana gitu.
Cuman karena standarnya lighting di sana mungkin udah oke gitu ya. Jadi udah tahu kalau misalnya si lighting seperti itu tuh butuh programmer yang seperti apa gitu. Jadi ya udah satu paket di sana. Kita nggak kesusahan nyarinya sih. Iya, gitu. iya. Ya penting juga sih buat kasih contoh di sini nih. Iya. Berarti lu submit kayak gambar kerja, spek BQ segala macam juga tetap dibikin ya? Dan ada semacam tornya gitu. Jadi, lu bikin tor, RKS ya? Iya. Itu government apa swasta ya, Put? Swasta. Jadi involvement government juga nggak ada? Apanya nih pemberi tugasnya? Sananya nggak ada. Pemberi tugasnya kan negara itu. Oh, di sini. Apa maksudnya Indonesianya? Kalau Indonesia negara. Cuman yang di Messe Frankfurtnya swasta. Kemendikbud ya kalau nggak salah ya? Iya. Kemendikbud. Pak ABW. Pak Gub. Pak Gub. Berarti waktu itu ininya berapa orang armadanya dari Indonesia? Indonesia tuh waktu itu arsitek ada 4 orang, terus lighting aja waktu itu berempat tuh karena tadinya kan cuma berdua sama Pak Abdi nih, tapi karena aku lagi baru banget keterima kuliah gitu, jadi pas di sana cuma bisa cuti seminggu. Jadi setelah itu kan nggak ada yang standby pas pameran kan, akhirnya ngajak 2 orang lagi ke sana gitu. Jadi 4 orang. Oh, lu udah lagi di Bartlett ya pas ngerjain tuh? Baru masuk seminggu terus bolos. Baru masuk seminggu bolos, terus apa sih tadi ada video mapping itu ada 4 orang juga, terus graphic design kayaknya 4 orang juga ya berapa ya? 16, mungkin 20 orang ya, sekitar 20 orang. Berarti dari awal perencanaan sampai konstruksi selesai berapa lama tuh Put prosesnya? Cuman berapa ya? Dari bulan Februari apa Maret ya? Februari sampai pelaksanaan itu Oktober kan? Oktober. 10 bulan. Nggak nyampe setahun. Jadi sebetulnya sih dari negaranya udah dari tahun kapan gitu. Cuman biasalah anggarannya dianggarkan dulu gitu, approvalnya kan agak lama gitu. Nah baru di awal tahun 2015 itu mereka nyari peserta yang ngerjain gitu. Itu ya, gue sambil sharing ini deh. Gila. Ini cukup miss juga ya, kontraktor pameran di sana udah familiar sama RGB, sama ini, sama. Iya, sebetulnya mereka juga cukup stres sih dengan konsepnya orang Indonesia yang nggak kelihatan juntrungannya kemana gitu waktu di sana. Jadi katanya pengalaman sebelumnya kalau yang Swedia itu kan super simple kan, dia betul-betul ya udah mereka ngasih gambar dikerjain jadi gitu. Nah sementara yang ini konsepnya udah berubah-berubah, ada yang ternyata salah cetak terus bingung sendiri, ada yang ingin kok ternyata setelah dicetak jelek ya mesti diubah kayak gitu. Jadi nggak presisi kan kalau orang Indonesia. Jadi orang Jermannya juga stres juga waktu itu ya. Gimana sih katanya digambar gini, sempat berantem nggak mau ngerjain karena nggak sesuai sama gambar gitu. Ini di bawah-bawah sebenarnya ada konsep, tapi tadi ya. Oh ini yang sebagian ya. Itu konsep awal sih. Ini kelupaan cerita. Jadi di beberapa lantern itu dibuat semacam game lah. Jadi pengunjung itu dikasih kertas gitu. Nah terus disuruh mencari ini mystery points. Jadi ada beberapa lantern itu yang dikasih sensor. Jadi kalau kita mendekat ke lantern itu nanti keluar spotlight di bawah, gobo spotlight yang isinya itu puisi, cuplikan puisi gitu. Wow. Nah, nanti orang-orang ini kalau misalnya berhasil nemu semua ini, dapat hadiah gitu. Jadi mereka memang harus explore. Gitu. Tapi
Tapi waktu itu sensornya kayaknya agak-agak error gitu, jadi tiba-tiba nyala sendiri. Nggak sengaja menang dong. Nggak sengaja. Put, kalau boleh tahu Put, ini mau desain menggunakan lantern gitu, bukan lampu Petromax gitu ya, itu dari arsitek apa dari lighting designer sendiri? Lantern itu dari arsitek. Jadi aslinya itu konsep arsiteknya memang buat lantern. Jadi dari kain belacu aslinya itu. Dia mau bikin lentera-lentera apa ya yang kesannya tuh zaman dulu lah gitu. Yang kain yang kusam gitu. Nah, tapi setelah kesini-sini kita rembukan kan Indonesia sekarang kan nggak sejadul itu gitu. Makanya keluar konsep yang lain yang kita buat aja sesuatu yang lebih canggih lah gitu. Jadi bukan kain yang kusam terus lantern warna warm white semua gitu, tapi sesuatu yang lebih sophisticated. Jadi emang komentarnya orang waktu itu kan apa ini kok nggak kayak Indonesia yang mereka kenal gitu, ternyata Indonesia bisa begini gitu. Karena emang jomplang banget setelah sebelumnya tuh Swedia yang betul-betul plain banget lah, ya negaranya emang gitu kan, simple gitu. Jadi di tahun berikutnya, tahun berikutnya Indonesia kayak gini heboh gitu kan, langsung jomplang memang. Waduh. Waduh.